Mohon Oke, maaf Ibu, ya. mohon maaf saya lupa menyampaikan untuk kuliahnya berkaca dari sebelumnya itu dari kami sudah dibagi kelompok untuk presentasi terlebih dahulu Ibu. Jadi dari mahasiswa ada presentasi mengenai materi, baru nanti kemudian dari dosen Ibu. Oh gitu. Jadi kalian cari materi sendiri gitu awalnya. Iya, sudah dibagi selama 14 pertemuan itu, 13 pertemuan itu ada masing-masing kelompok. Oh gitu. Ya, ya udah kalau gitu kalian dulu deh. Mungkin dipersilakan teman-teman yang presentasi pada hari ini untuk mempersiapkan diri. Gitu ya sistemnya. Oke deh. Baik, Ibu izin share screen. Ya, yang saya tak stop dulu ya berarti. Udah. Baik, izin masuk Ibu Nurjana. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, dan apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Baik, mungkin bisa dimulai saja ya Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Nurjana selaku dosen mata kuliah evolusi dan yang saya sayangi seluruh mahasiswa kelas A mata kuliah evolusi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah evolusi yaitu tentang mekanisme evolusi khususnya pada mikroevolusi. Boleh di next? Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Evi Nur Cahyani sebagai moderator kelompok 4 dan tentunya saya juga tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Helma Danisa Fatah, Yuida Listianingrum, Alvisa Gama Putra, dan Aurel Elizabeth. Boleh di next? Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian mikroevolusi dan juga perbedaan antara mikroevolusi dan juga makroevolusi akan dijelaskan oleh rekan saya Yuida. Kepada Yuida dipersilahkan. Baik, terima kasih Evi atas waktunya. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai definisi dari mikroevolusi sendiri. Jadi mikroevolusi merupakan suatu peristiwa terjadinya perubahan skala kecil pada frekuensi alel suatu populasi selama beberapa generasi yang disebabkan oleh proses mutasi, seleksi, aliran gen, dan juga hanyutan genetik. Bisa di next. Selanjutnya, perbedaan dari mikroevolusi dan juga makroevolusi. Jadi dari faktor ruang lingkup itu, mikroevolusi ini terjadi pada skala yang lebih kecil, sedangkan makroevolusi terjadi dalam skala yang lebih besar. Untuk tingkatan organismenya, mikroevolusi terjadi pada tingkat populasi, sedangkan makroevolusi terjadi pada tingkat individu atau spesies. Kemudian untuk waktu terjadinya, mikroevolusi terjadi dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan makroevolusi terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama. Saya kembalikan kepada Evi. Terima kasih. Baik, terima kasih Yuda atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada penyebab mikroevolusi. Boleh di next dulu. Nah, terdapat materi tentang genetik drift. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh rekan saya Helma. Kepada Helma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Evi. Yang pertama yaitu penyebab dari mikroevolusi. Yang pertama ada genetic drive yang merupakan perubahan dalam gen pool karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Nah, genetic drive ini ada dua. Yang pertama ada efek leher battle atau bottleneck effect. Yang pertama, adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Yang kedua ada efek pendiri atau founder effect, di mana suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil, yang tidak berpenghuni,
tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya ada gain flow, di mana gain flow itu merupakan di dalam suatu populasi mempunyai kemungkinan untuk kemasukan alel atau kehilangan alel, karena gain flow atau aliran gen ini merupakan pertukaran genetik karena migrasi dari individual yang fertil atau gamet antar populasi. Sekian pemaparan penyebabnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Helma atas penjelasannya. Selanjutnya ada mengenai mutasi dan juga perkawinan tidak kacak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana mutasi ini merupakan perubahan dalam DNA suatu organisme. Nah, urutan DNA atau nukleotida ini dapat berubah karena adanya radiasi, virus, transposon, bahan kimia mutagenik, dan adanya kesalahan dalam proses replikasi DNA. Nah, mutasi ini dapat menyebabkan perubahan fungsi suatu gen atau dapat membuat gen baru melalui duplikasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada perkawinan tidak acak. Nah, perkawinan tidak acak ini biasanya terjadi pada hewan dan juga tumbuhan yang seringkali dia itu terjadi dengan kerabat dekatnya. Nah, ini biasanya terjadi pada populasi yang tidak tersebar secara jauh. Nah, setiap perubahan dalam perilaku kawin asortif atau kawin antar kerabat populasi akan menggeser frekuensi genotip yang berlainan. Sehingga perkawinan tidak acak dapat menyebabkan populasi berevolusi. Nah, perkawinan tidak acak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada inkompatibilitas. Dia ini tidak dapat terjadi fertilisasi walau masing-masing mempunyai alel yang sama. Yang kedua yaitu umur organ reproduksi tidak sama. Yang ketiga adanya musim kawin yang menyebabkan persaingan untuk memperoleh pasangan. Yang selanjutnya itu letak organ reproduksi yang menyebabkan kesulitan terjadinya fertilisasi. Dan yang terakhir adanya naluri untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada materi mengenai seleksi alam yang akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah penyebab terakhir dari mikroevolusi, yaitu seleksi alam. Yang pertama adalah seleksi alam menyebabkan hukum Hardy-Weinberg berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Di mana menurut hukum Hardy-Weinberg, seluruh individu di dalam populasi mempunyai kemampuan yang sama untuk hidup dan menghasilkan keturunan yang mempunyai kemampuan hidup dan fertil. Tetapi kenyataannya, di dalam populasi terdapat keanekaragaman dan di antara varian-varian tersebut ada yang mempunyai keturunan lebih banyak daripada yang lain. Perbedaan ini terjadi karena adanya seleksi alam, di mana adanya sifat-sifat khusus yang menyebabkan tidak mengalami seleksi alam. Kemudian yang kedua, seleksi alam akan mempertahankan genotip yang baik di dalam suatu populasi. Jadi seleksi alam akan mempertahankan genotip yang baik dalam suatu populasi apabila lingkungan berubah. Respon terhadap lingkungan berubah terhadap seleksi alam yang dapat dilakukan oleh individu yang mempunyai genotip tertentu. Kemudian yang ketiga, seleksi alam dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada seleksi stabilisasi atau stabilizing selection. Itu merupakan pada seleksi ini fenotip yang ekstrim akan selalu terseleksi. Kemudian yang kedua ada seleksi mengarah atau directional selection. Pada seleksi ini mengakibatkan frekuensi alel akan mengarah kepada salah satu ekstrim dari kisaran salah satu ciri. Yang ketiga ada seleksi memisahkan atau diversifying atau destructive selection, di mana pada seleksi ini tertuju pada individu heterozigot. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aurel atas penyampaian materinya. Selanjutnya terdapat contoh mikroevolusi yang akan dijelaskan oleh Gama. Kepada Gama dipersilahkan. Ya, selanjutnya adalah contoh mikroevolusi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mikroevolusi sendiri terjadi pada tingkat populasi. Untuk contohnya terdapat nyamuk yang berkembang memiliki resistensi terhadap DDT, kemudian ada lalat putih mengembangkan resistensi terhadap pestisida. Dan ada perbedaan morfologi antara burung pipit di bagian utara Amerika dengan populasi burung pipit yang ada di bagian selatan Amerika. Kemudian dalam kasus munculnya resistensi, itu munculnya pada suatu populasi di mana pada setiap generasi itu mungkin terjadinya adalah mutasi dan juga kombinasi gen yang dihasilkan.
Dan apabila mutasi tersebut menghasilkan gen yang menghasilkan resistensi terhadap pestisida ataupun antibiotik dari bakteri, sifat tersebut akan didukung oleh seleksi alam di mana bakteri atau organisme yang memiliki resistensi akan terus bertahan, sedangkan organisme yang tidak memiliki resistensi akan mati. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gama atas penyampaian materinya. Selanjutnya terdapat kesimpulan yang akan dijelaskan kembali oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilahkan. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini adalah mikroevolusi adalah peristiwa terjadinya perubahan skala kecil pada frekuensi alel suatu populasi selama beberapa generasi. Hal ini disebabkan oleh genetic drift, gen flow, mutasi, perkawinan tidak acak, dan seleksi alam. Contoh dari mikroevolusi adalah nyamuk yang berkembang memiliki resistensi terhadap DDT, lalat putih mengembangkan resistensi terhadap pestisida, dan perbedaan morfologi antara burung pipit di bagian utara Amerika dengan populasi burung pipit di bagian selatan Amerika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aurel dan juga teman-teman kelompok 4 atas penyampaian materinya. Sebelumnya saya izin bertanya dulu kepada Bu Nurjana untuk tanya jawab itu langsung dilaksanakan sekarang atau bagaimana ya Ibu? Ya silahkan. Baik. Karena saya nggak ngerti ini modelnya bagaimana. Silakan. Jadi kalian sudah paham itu yang apa yang dijelaskan oleh teman-temannya sendiri nih? Kalian kelompok berapa tadi? Biasanya bagaimana? Kebetulan kami kelompok 4 Ibu. Untuk biasanya itu kita setelah presentasi ada tanya jawab terlebih dahulu. Seperti itu. Oh ya udah. Silakan tanya jawab. Baik, terima kasih Bu. Bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai mekanisme evolusi, khususnya pada mikroevolusi, boleh langsung saja untuk raise hand, lalu nanti akan kami panggil dan menyampaikan pertanyaannya. Seperti itu. Terima kasih. Itu sudah ada yang resen tuh, segera saja. Baik Ibu, mungkin untuk yang pertama ada Mas Abdullah, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Abdullah Zainakoni izin bertanya mengenai mikroevolusi ini. Tadi kan dicontohkannya itu resistensi nyamuk terhadap DDT ya. Lalu apakah mikroevolusi ini memang sebagian besar itu terjadi pada sistem fisiologis atau mungkin imunitas dari suatu organisme? Adakah yang mungkin secara terlihat gitu? Perubahan yang terjadi secara terlihat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdullah atas pertanyaannya. Mungkin bisa kami tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, ini kebetulan ada Setia Rahman Istiqomah. Untuk Isti bisa langsung on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait mikroevolusi. Apakah dari proses mikroevolusi ini terdapat dampak, baik itu dampak positif dan negatifnya, bisa tolong dijelaskan, dan misalnya ada dampak negatif bagaimana menurut kelompok kalian untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Isti untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Lalu terdapat penanya yang ketiga, yaitu ada Faya. Kepada Faya mungkin bisa langsung on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azizah Nurfayakun dari Biologi 2020.
Jadi kan tadi di PPT sudah dijelaskan ya bahwa terdapat 3 macam seleksi, yaitu seleksi memisahkan, mengarah, dan juga stabilisasi. Nah, bagaimana perbedaan 3 jenis seleksi alam tersebut dan bagaimana dampak yang diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Faya untuk pertanyaannya dan juga tadi Mas Abdullah dan juga Isti. Ibu mungkin kami dari kelompok 4 izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu ya Ibu untuk jawabannya. Iya, jangan lama-lama, saya nanti ketiduran. Oke Ibu, baik. Mungkin bisa ditunggu dulu ya Ibu Nurjana dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Ini tiap kuliah juga begini caranya. Iya Ibu, kurang lebih seperti ini. Ya udah, saya mengikuti aja yang sudah ada. Belum ada tugas individu ya? Ini kan tugas kelompok kan? Sudah ada Ibu. Sudah. Individunya Sudah. apa? Sebentar Ibu, saya lihat catatan kembali. Tugas individunya membuat ini kan presentasi ini toh? Bukan Ibu. Tugas individunya menentukan bukti-bukti evolusi, lalu menganalisis bukti tersebut dan dampaknya membuat karya ilmiah Ibu. Jadi dituliskan dalam bentuk karya ilmiah. Karya tulis ilmiah. Ya. Masing-masing anak bikin? Iya, tiap individu Ibu. Udah berarti ya udah ya. Ini gimana nih lanjutannya nih? Sampai jam berapa ini? Baik. Izin masuk, Ibu. Silakan. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, itu tadi pertanyaan dari Mas Abdullah, bisa langsung dijawab oleh Gama. Oke, terima kasih. Sebelumnya bisa tolong diulangi pertanyaannya, Mas? Nah, kamu tadi diskusi apa? Udah didiskusikan, belum jelas pertanyaannya. Iya toh. Untuk memperjelas saja, Bu. Oh, ya udah. Baik, mungkin saya izin mengulang pertanyaan saya. Tadi dicontohkan kan mikroevolusi itu contohnya resistensi nyamuk terhadap DDT. Lalu apakah contoh dari mikroevolusi ini memang sebagian besar itu pada fisiologis atau imunitas suatu organisme, atau mungkin ada contoh yang istilahnya bisa dilihat gitu, mungkin dari organ dan lainnya. Istilahnya perubahan yang dapat dilihat secara langsung seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk contoh mikroevolusi yang lain yang dapat dilihat itu mungkin ada pada morfologi organisme ya. Untuk contohnya mungkin ada perubahan, tadi yang sudah saya sebutkan, ada perubahan morfologi antara burung pipit, populasi burung pipit yang ada di Amerika Utara dengan populasi burung pipit yang ada di Amerika Selatan, di mana populasi burung pipit di Amerika Utara itu memiliki badan lebih besar dan sesuai dengan kondisi lingkungannya yang relatif dingin. Sedangkan untuk populasi burung pipit yang berada di Amerika Selatan itu badannya lebih kecil. Itu, Mas. Apakah menjawab?
Oke, sudah cukup menjawab. Terima kasih untuk jawabannya dan penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Abdullah atas pertanyaannya dan terima kasih Dama atas jawabannya. Kemudian mungkin ada jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi dari Faya. Mungkin dari Aurel bisa langsung dan menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Faya terkait dengan perbedaan ketiga jenis seleksi dan dampaknya. Oke, baik, untuk seleksi penstabilan yang merupakan tipe seleksi yang mempertahankan karakter pertengahan di antara dua karakter ekstrim. Nah, seleksi ini menyebabkan fenotip yang ekstrim selalu terseleksi. Dan untuk seleksi direksional, ini merupakan tipe seleksi alam yang mengarahkan suatu populasi ke arah satu sifat yang ekstrim, di mana seleksi ini menyebabkan frekuensi alel akan mengarah kepada salah satu ekstrim. Selanjutnya untuk yang ketiga, seleksi disruptif merupakan tipe seleksi yang berlawanan dengan seleksi penstabilan, di mana seleksi ini menyebabkan dua karakter ekstrim akan bertahan dan mengeliminasi karakter yang ada di pertengahan. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab saudari Faya? Sudah, terima kasih Aurel dan kelompok 4 atas jawabannya. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Faya atas pertanyaannya dan juga terima kasih Aurel atas jawabannya. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Tadi ada Isti yang akan dijawab oleh saya sendiri. Tadi Isti itu kurang lebih pertanyaannya dampak positif dan dampak negatif dari mikroevolusi dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut. Nah, mungkin ini pertama saya bisa menjelaskan dulu mengenai dampak positif dan dampak negatifnya, dan untuk cara mengatasinya akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Jadi, untuk dampak positif dari mikroevolusi itu sendiri, itu contohnya ada di bagian mutasi ya, di mana mutasi ini dapat meningkatkan produksi pertanian, contohnya pertanian serealia, terus juga ada bunga lili, seperti itu. Dan juga terdapat ini penemuan buah tanpa biji seperti itu. Lalu untuk dampak negatifnya, contohnya pada bagian seleksi alam, yaitu menyebabkan adanya organisme tertentu yang punah seperti itu. Mungkin untuk cara mengatasi tentang dampak negatifnya bisa dijelaskan oleh Helma. Kepada Helma, dipersilakan. Baik, terima kasih Evi untuk kesempatannya. Jadi cara mengatasi dampak negatif tersebut yang pertama yaitu dengan mempertahankan spesies yang rentan dengan melakukan konservasi dan melindungi habitat spesies tersebut. Jadi seperti itu jawabannya. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya sudah cukup menjawab. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Isti dan juga Helma atas pertanyaan dan juga jawabannya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi yang tadi telah disampaikan oleh kelompok 4? Baik, karena sudah tidak ada, mungkin ini bisa kami akhiri saja Ibu, lalu langsung penyampaian materi oleh Bu Nurjana. Begitu? Oke, yaudah. Baik, sekian dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama presentasi tadi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini sambil saya ngasih materi, nanti kalau ada pertanyaan ini lagi aja. Karena saya nggak terlalu jelas tadi pertanyaan-pertanyaannya tadi. Atau kalian sudah paham tadi tentang mikroevolusi? Halo? Kurang lebih sudah ada gambaran, Ibu. Sudah ada gambaran, oke, ya.
Sebentar saya share screen dulu untuk sebentar ini tak tutup dulu. Ya ini kalau Senin itu padat. Bentar. Jadi tentang mikroevolusi, kalian bisa baca buku Campbell biologi, buku Campbell biologi itu chapter 23. Sudah punya atau sudah pernah baca buku Campbell? Sudah pernah baca, Ibu. Baik, Bu. Nah, tentang evolusi itu kita tidak lepas dari Bapak evolusi ya, Charles Darwin. Ini yang mempromos tentang mekanisme untuk proses evolusi itu melalui seleksi alam. Ya. Dari penelitian dia dalam perjalanan 5 tahun ya di Amerika Selatan, kemudian di pulau-pulau sekitarnya ya, kemudian dia menghasilkan buku tentang On the Origin of Species ini ya. Jadi konsep-konsep ini juga masih waktu itu ya masih banyak pertentangan gitu ya. Teori Darwin yang adanya seleksi alam tuh kenapa harus ada seleksi alam, karena terlalu banyak manusia ya, individu, tetapi sumber makanannya itu semakin terbatas. Kemudian tiap individu itu mempunyai sifat yang sifatnya itu sesuai, itu yang survive. Jadi di sini manusia itu kan punya, nggak cuma manusia, hewan lah yang di sini ya misalnya ya. Kalau manusia masih bisa tidak mudah berevolusi ya. Kalau hewan itu terutama ya, atau bakteri ataupun virus ya mungkin ya, atau itu lebih mudah berevolusi karena dia akan menyesuaikan gitu ya trait-nya gitu. Kalau kita kehujanan kita bisa pakai payung gitu. Kalau mereka mengembangkan kemampuannya, suite-nya itu, yang trait-nya itu, nah mungkin terus berubah sedikit demi sedikit. Their trait dominate in next generation, changing the set of trait in that population. Jadi perubahannya sifatnya itu di suatu populasi. Jadi kalau sudah banyak gitu ya ke populasi. Jadi seleksi itu bukan di individunya tapi di populasi yang mengalami evolusi. Misalnya ini Darwin ya, dengan penemuan-penemuannya ini tentang sintesis evolusi modern menggabungkan konsep Darwin dan Mendel. Jadi kalau Darwin ini melihat adanya seleksi alam, kalau Mendel ini melihat ada sesuatu yang diturunkan ke keturunannya. Nah, mekanisme yang diturunkan ke keturunannya itu tidak dipenuhi oleh Darwin waktu itu ya.
Bagaimana? Nah, ini baru setelah itu terjadi padahal mereka masih rentang waktu yang hampir sama ya. Sintesis ini memadukan penemuan-penemuan dan ide dari berbagai bidang yang menerapkan nanti adanya evolusi ini ya, evolusi di sini natural selection ya, yang mempunyai peran penting, tetapi tidak hanya faktor itu. Nanti ada proses spesiasi. Spesiasi itu yang dihasilkan dari adanya ya. Ini ada proses mikroevolusi dan makroevolusi ini. Ya. Ide tentang gradualisme yang menjelaskan perubahan yang besar dapat berkembang sebagai suatu akumulasi perubahan kecil yang terjadi dalam periode waktu yang panjang. Nah, ini kita konsepnya ini tentang spesies, populasi dan sebagainya. Ini ya tadi mungkin sudah sedikit ya. Spesies itu apa? Spesies itu hasil evolusinya. Itu spesies. Tapi terjadi evolusinya nanti itu dalam suatu populasi. Jadi setelah terjadinya itu ya. Nanti misalnya ada spesies katak yang berbeda gitu. Nah, itu tadinya ya ada katak atau ada hewan-hewan biasanya yang karena adanya perubahan tempat gitu ya. Gunung, dipisahkan gunung gitu ya. Dalam suatu populasi ini akan terjadi perubahan ya, jadi evolusi. Nah, akhirnya memisahkan sehingga ada dua kata yang berbeda gitu misalnya, atau burung finch itu ya. Ada finch yang beda ini sebagai akhirnya spesies yang berbeda ini sebagai hasil evolusi. Mekanismenya seleksi alam. Seleksi alam ini memerlukan proses penurunan sifat. Ini tidak dijelaskan oleh Darwin ya, tapi dijelaskan oleh yang Mendel ini. Nah, waktu itu belum ada. Nah, sehingga penelitian atau ini bisa di-reject gitu ya. Ibaratnya enggak kayak fenotip aja gitu berubahnya. Padahal perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang diturunkan gitu. Tapi bagaimana proses penurunannya, karena waktu itu belum cerita tentang gen, belum tentang itu ya. Jadi belum bisa menjelaskan ya. Populasi ini suatu kelompok individu yang terlokalisir yang digolongkan dalam spesies yang sama. Dalam satu populasi rumput misalnya. Kemudian spesies ini suatu kelompok populasi yang tiap individunya mempunyai potensi untuk saling mengawini dan menghasilkan keturunan yang subur di alam. Ini yang perlu ini jadi misalnya populasi katak, di dalamnya ada spesies-spesies katak yang saling reproduksi ya dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, ini dibahas juga di genetika populasi ya, tentang variasi genetik dalam populasi dan pentingnya sifat ini. Misalnya di sini juga ada tentang rumput Bangkok ini. Ini ada karena bekas logam berat ini ya, ada rumputnya ini nggak bisa tumbuh. Ya. Tapi ada beberapa yang tahan, yang dapat tumbuh, jadi dia bisa mewarisi gen dari yang tahan terhadap logam. Ini bisa tumbuh. Ini individual are selected by natural selection, but population evolve. Jadi populasi yang mengalami evolusi itu populasi.
ini nah, struktur genetik suatu populasi ini ditentukan oleh frekuensi alelnya dan genotipnya. Kalau terisolir ini materi genetiknya kan ya itu aja. Misalnya di situ orang-orang dengan rambut keriting ya di sekitar situ, di populasi itu. Ya gennya ya rambut keriting misalnya R besar sama R kecil, yang keriting sama enggak gitu. Ya itu apa? Yang di situ aja, enggak ada yang keriting dan atau keritingnya, gradual keritingnya berbeda gitu ya. Misalnya keriting yang kecil nama keriting yang besar gitu. Kadangnya di situ kecil ya itu semua ya, itu satu populasi itu sama semua itu. Atau rumput pun ya misalnya. Nah itu kalau di dalam situ ya itu aja genetikanya ya. Yang jelas itu ada namanya kumpulan gen atau gen pool, kumpulan total gen yang ada dalam suatu populasi pada suatu periode tertentu itu. Yang ada di situ ini yang dimaksud dengan gen pool. Misalnya ya kalau satu populasi rumput ya itu apa gen-gennya yang ada di situ gitu. Bayangkan kayak kolam gitulah, isinya gen-gen yang ada di situ. Kalau terjadi perkawinan ya itu terus, itu enggak ada perubahan gitu. Misalnya rumput gajah ya di situ gen-gen yang tentang rumput gajah aja gitu. Kecuali nanti ada individu atau biji dari rumput teki ke situ. Masuk, tadinya sedikit, akhirnya mengembang banyak. Itu jadi nanti kumpulan gennya itu sudah berubah itu. Nah ini populasi gitu ya. Nanti kalau variasi fenotip. Kemudian jika semua anggota suatu populasi adalah homozigot untuk alel yang sama, alel tersebut dikatakan fix, tetap dalam kumpulan gen tersebut. Kalau itu homozigot ya. Biasanya terdapat 2 atau lebih pasang alel suatu gen yang masing-masing memiliki frekuensi dalam kumpulan gen. Ini misalnya seperti ini ya. Kalau ini ada bunga, fenotipnya bunga warna merah dengan putih gitu ya. Ini dari gen poolnya ini ada kombinasi ya, sudah ada yang misalnya ada frekuensinya R besar 0,8, R kecilnya 0,2 ini. Bisa dihitung itu ya. Terus ini terjadi next generation juga misalnya muter-muter ya akhirnya sama juga gitu ya. 0,8 R besar 0,2 R kecil. Ini prosesnya seperti ini juga. Jadi ya ini fix gitu, nggak ada terjadi perubahan. Namanya ini Hardy-Weinberg equilibrium. Jadi keseimbangan Hardy-Weinberg. Tidak ada perubahan di situ, non-evolving population. Jadi misalnya dikawinkan juga sama keluarnya itu ya. Misalnya berkurang-kurang sedikit itu ya, tapi tetap frekuensinya ya alel R segitu, alel R kecilnya segini 0,2 itu ya. Generasi ke generasi. Nah, ini ya. Kan sama ini. Nah, generasi-generasi yang terjadi hal yang sama itu
Hardy-Weinberg, tapi kebalikannya kalau ini bisa berubah, ini yang sedikit demi sedikit ini ya, ini akan menyebabkan mikroevolusi dalam alelnya yang berubah gitu ya. Keseimbangan alelnya udah berubah yang nanti terdevelop menjadi new species, higher taxa. Ya, ini misalnya berbagai ini ya, mungkin alelnya yang berubah dulu, nanti karena terlalu banyak akhirnya ya mengalami seluruh populasi berubah. Nah ini yang akhirnya menyebabkan sebagai makroevolusi yang terjadi spesiasi, spesies baru itu. Ini kalian bisa baca di chapter 23 dan 24 itu. Nah untuk ini populasi tadi tentang Hardy-Weinberg, keseimbangan Hardy-Weinberg ini tadi ya sama. Ini kok tak ulangi lagi ya. Nah untuk terjadinya proses keseimbangan Hardy-Weinberg ini apa saja? Ada 5 hal yang menyebabkan keseimbangan Hardy-Weinberg. Ada very large population size, jadi populasinya sangat besar itu. Jadi karena populasi sangat besar kan perubahan kecil tidak terlihat gitu ya. Kemudian random mating. Jadi perkawinan yang acak itu, enggak memilih, acak aja gitu, semua bisa gitu. Kalau memilih nanti beda, nanti keluarnya enggak equilibriumnya berubah nanti ya. Maksudnya frekuensinya akan berubah. Nah ini kalau random mating kan apa aja, enggak menyebabkan perubahan ya, seimbang dalam suatu populasi itu. Enggak ada migrasi, enggak ada yang keluar masuk dari populasi itu, enggak ada terbang biji-bijian ke situ, enggak ada putik atau apa yang masuk ke populasi itu enggak ada. Kemudian no mutation, enggak ada mutasi, semuanya oke saja dari nenek moyang sampai ini sama aja, enggak ada yang berubah gitu. Enggak ada terjadi transposon, terjadi mutasi titik, mutasi nonsen dan sebagainya enggak ada. Atau mutasi apapun enggak ada ya, perubahan AGTC-nya gitu enggak. Dan enggak ada seleksi alam yang bekerja di situ. Nah, ini yang menyebabkan hukum Hardy-Weinberg, asumsi Hardy-Weinberg, jadi enggak akan ada perubahan, enggak akan ada evolusi kalau semuanya terjadi seperti ini. Nah, apakah benar kehidupan itu seperti ini? Nah, kenyataannya tidak, bukan ya. Jadi enggak bisa itu teorema Hardy-Weinberg itu bekerja terus gitu ya. Ini tidak dapat menjelaskan tentang evolusi kalau ada Hardy-Weinberg itu ada keseimbangan itu, karena kenyataannya ada penyimpangan dari teorema Hardy-Weinberg ini, sehingga artinya ada evolusi. Evolusi apa? Suatu perubahan dari generasi ke generasi dalam frekuensi alel dan genotip populasi, suatu perubahan dalam struktur genetika populasi. Nah ini yang mikroevolusinya ya. Karena apa? Kenyataan di alam populasi ya, dalam populasi yang kecil itu ada penyimpangan genetik ataupun hanyutan genetik ya. Ini genetik drift itu diterjemahkan di buku itu, hanyutan genetik, kita ikut itu. Merupakan fluktuasi acak dalam kumpulan gen. Ini dapat merubah frekuensi alel. Ada penyimpangan-penyimpangan atau apa itu kenyataannya ada ya. Kemudian ada gen flow, menyebabkan pemindahan alel antar populasi.
apalagi manusia sekarang ya, ada perkawinan antar negara, antar ini itu udah menyebabkan udah perubahan semuanya ya. Adanya mutasi yang mengubah kumpulan gen, banyak sekali ya yang mutasi yang ada di sini. Toh kita gandum yang kita makan beda dengan gandum yang dulu pertama awal domestikasi gitu ya. Karena ada perubahan gen-gen itu gitu. Kemudian individu memilih pasangan kawinnya ini. Jadi percampuran gamet tidak terjadi. Jadi bukan acak lagi ya. Percampuran acak gamet enggak terjadi. Karena orang akan memilih orang yang tinggi misalnya akan memilih pasangannya yang tinggi juga. Berarti A besar milih A besar, A kecil lama-lama habis ya misalnya. Atau memilih yang pasti lebih bagus. Nah, ya itu kan akhirnya yang sifat-sifat jelek lama-lama hilang gitu. Kemudian keberhasilan reproduksi atau survival yang berbeda dapat mengubah kumpulan gen ya. Ini semuanya ini menyebabkan kenyataan di dalam populasi ini ada perubahan. Ya. Berbeda dengan teorema Hardy-Weinberg tadi ya. Ya, teorema ini namanya teori juga penting ya untuk melihat bagaimana mengetes ya genetika Mendel, kemudian proses Mendel dari keturunannya gitu ya, untuk melihat perubahan evolusi itu juga. Tapi ini semua yang tadinya yang kebalikannya dari hukum syarat dari Hardy-Weinberg ini yang menyebabkan mikroevolusi. Apa saja tadi juga sudah dijelaskan, ada genetic drive atau hanyutan genetik, penyimpangan genetik, aliran gen, mutasi, perkawinan tidak acak, seleksi alam. Di antara semua penyebab mikroevolusi tersebut, seleksi alam yang mengadaptasikan suatu populasi pada lingkungannya. Jadi seleksi alam itu berharap ini penyebab mikroevolusi yang menyebabkan akan lebih baik karena mengadaptasikan populasi pada lingkungan. Kalau yang lain kan nggak harus gitu kan. Nah, selain seleksi alam dapat memuai populasi secara positif, negatif, atau netral. Seleksi alam juga mempengaruhi hal positif karena akan mendorong perbanyakkan sifat-sifat yang lebih disukai. Apa aja ini tadi ya yang mikroevolusi. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, mungkin tapi kalau kurang jelas ini saya tambahkan ya. Genetic drift ya, ada penyimpangan atau hanyutan gitu ya. Ini seperti kalau kita sebenarnya ini itu nggak disengaja gitu, bukan kita yang ini, tapi kayak koin gitu ya, sampling error, ada sampling itu. Kalau sampling itu semakin kecil ukuran sampel, maka semakin besar peluang penyimpangan yang diharapkan ada. Tapi kalau besar kan nggak kelihatan ya. Nah, contohnya ini bisa dilihat genetic drift ya, penyimpangan ini misalnya generasi 1. Frekuensi R tadi kan R 0,8 ya kalau tadi ya. Ini R 0,7. R besar, R kecilnya 0,3. Nanti ini berubah lagi karena ternyata memilih itu ya. Atau misalnya terjadi perubahan ya. Ini kalau atau misalnya makin lama orangnya tinggi-tinggi semua karena orang yang tinggi kawinnya dengan orang tinggi gitu ya.
Atau ternyata banyak orang yang suka warna putih bunganya, jadi banyak diproduksi atau dikawinkan bunga-bunga warna putih. Ya, ini kan akhirnya berubah frekuensinya. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan ini, atau yang bottleneck ini ya. Nah, kalau yang bottleneck ini tidak sengaja ya. Kalau masukkan ini ya, yang surviving population ya seperti ini. Mungkin terus yang kuning udah nggak ada itu. Misalnya adanya tadi ada bencana alam ya. Bencana alam itu kan nggak memandang itu ganteng tidak. Kalau kena ya kena gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan perubahan. Nah, itu tapi terus kalau sudah ada juga surviving. Suatu kumpulan gen dapat bergeser secara acak setelah populasi secara drastis berkurang akibat bencana yang membunuh individu yang tidak selektif ya. Jadi ya semuanya bisa mati gitu ya atau lenyap ya. Tapi mungkin ada yang satu yang masih tersisa itu. Misalnya yang biru, kenapa biru kok nggak yang oranye gitu? Ya, itu namanya ya, apa namanya ya, sudah adanya begitu itu ya tadi ya, bottleneck dianggapnya gitu ya. Kalau kita ya sudah takdirnya ya, sudah ada di situ. Gitu. Jadi bukan memilih kalau ini ya. Efek ini mengurangi keseluruhan keanekaragaman genetik dalam populasi sehingga berubah kan ya. Berubah hukum jadi hilang. Kemudian endanger spesies, jadi spesies-spesies dari bottleneck ini ada ya karena banyak hal yang menyebabkan populasi citah makin lama makin berkurang. Kemudian tentang efek pendiri tadi, ini efek pendiri ini apa sih kok efek pendiri gitu? New population start with a few individual, not genetically representative of larger source population. Jadi populasi yang ada itu dari suatu tempat itu berasal dari pindahan yang lama, yang besar itu, tetapi di situ mungkin yang dipindah itu adalah yang sakit gitu ya. Orang yang sakit, misalnya ini ya single pregnant female dengan penyakit retinitis pigmentosa di Tristan dan Cunha, pulau kecil di Laut Atlantik. Ini retinitis pigmentosa ini kebutaan yang progresif. Ini suatu penyakit ya. Nah, ini awalnya dari populasi yang besarnya itu ada, terus kemudian beberapa dipindah gitu ya, mungkin karena ada kerja rodi atau ada apa transmigrasi gitu ya, dipindah ke suatu tempat di situ. Nah, itu yang dipindah itu yang punya penyakit. Nah, karena di situ punya penyakit keturunan yang di situ banyak orang terus akhirnya penyakit keturunan semua itu misalnya jadi 50% penyakitnya. Padahal di tempat yang large source population-nya awalnya itu cuman mungkin dia itu penyakit itu cuma 2% gitu. Nah, ini kan mengubah frekuensi alel. Ini contohnya genetic disorder tetanus. Kemudian natural selection. Ini keberapa ya kok kedua lagi ini? Tadi udah berapa? Salah ngasih angkanya ini ya. Natural selection ini karena tadi ya overpopulation, jadi yang survive yang bisa, nah itu akan mengembangkan apa kemampuannya. Ini yang menyebabkan terjadinya microevolution, jadi favorable genotype ya, menjadi gen yang lebih bagus gitu. Misalnya ada kupu yang tadinya di daerah
bersih ya gitu, nggak terlalu begitu ada apa namanya, polusi itu ya, kupu-kupu yang putih makin lama makin hilang. Karena nggak survive jadinya. Nah itu, oh tadi masih itu. Kemudian ada gain flow. Gain flow ini ya tadi yang ada keluar masuk gitu. Sehingga akhirnya menyatu dalam suatu populasi yang sehingga menjadi satu populasi gitu ya. Misalnya bunga gitu ya, bunga juga ya, atau polen yang kemana-mana gitu ya, hingga terjadi satu populasi tadinya sendiri. Kemudian mutasi baik itu berbagai mutasi tadi ya, walaupun itu mutasi itu sebenarnya rare dan random ya, jadi jarang. Tapi ini yang menyebabkan banyak variasi mutasi itu ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Kemudian perkawinan tidak acak itu, individu lebih sering kawin dengan tetangga atau kerabat dekatnya, perkawinan antar kerabat, inbreeding. Yang ini frekuensi genotip, tetapi tidak begitu, akan memilih pasangannya ya, sehingga dari banyak itu yang menyebabkan adanya proses penyimpangan dari teorema Hardy-Weinberg yang menyebabkan adanya evolusi. Kalau memilih kan begini ya, kalau random itu kalau keturunannya yo nanti bisa putih, kuning, biru terus, tapi kalau beda sama inbreeding yang hanya selection yang biru-biru saja yang diambil. Ini yang perkawinan yang memilih ya. Nah, natural selection ini tadi ya, variasi terjadi tadi yang akan menyebabkan variasi ya, variasi dalam populasi, kita aja golongan darah juga AB0, variasi antar populasi gitu juga berdasarkan ketinggian aja ya, ini akan menyebabkan perbedaan bunga itu ya, rata-ratanya itu beda, jadi ini namanya variasi klinal gitu ya. Jadi perubahan tempat ketinggiannya itu ya akan menyebabkan perubahan tinggi tanamannya padahal sama tumbuhannya ya. Mutasi dan rekombinasi ini menyebabkan variasi genetik supaya mutasi itu menjaga mutasi yang sudah ada ya, diploid itu kan nggak mudah berubah. Polimorfisme juga ini mempertahankan variasi tidak ini ya. Kemudian ada beberapa ini contoh-contoh seleksi aja tadi ini ya yang dijelaskan tipe seleksi ya. Natural seleksi ini ada yang direksional, jadi ya yang mengarah gitu ya, yang karena tadi kupu misalnya ya, kupu akhirnya banyak yang kupu hitam aja yang ada karena faktor lingkungan ya. Kemudian atau stabilizing ya, stabil atau diversifying ya, kupu yang putih atau tikus yang putih tetap ada, yang hitam tetap ada gitu. Kalau stabilizing ya yang stabil, yang biasanya ya enggak yang putih, yang enggak hitam, nanti ada yang warna yang antaranya gitu ya. Ini tipe-tipe seleksi, natural seleksi alam. Jadi siapa yang sweet di situ, trait-nya yang
cocok gitu, yang suitable di situ yang akan tumbuh. Nah ini ya. Kemudian ada yang selection sexual selection ya. Bisa gerak. Ini tadi yang direksional. Jadi kemudian yang mengarah ke seleksi seksual. Ini apa? Ini pada dimorfisme seksual. Jadi ada beda ya. Misalnya yang jantan perbedaan misalnya burung ya, burung yang jantan biasanya kan hiasannya bagus-bagus ya, bervariasi. Ini juga apa? Menyebabkan seleksi ya. Jadi begini ya. Di mana ini? Stabilizing, diversifying, kemudian sexual selection ya. Direksional mengarah tadi sudah saya cerita, diversifying ya, beda-beda aja bentuknya. Kemudian yang ini yang selection seksual ini apa? Perbedaan antara apa namanya, yang jantan betina gitu ya. Ini yang menyebabkan juga yang sesuai mana gitu ya. Atau orang juga memilih gitu ya, seksual dimorfisme. Jadi yang akan tumbuh nanti yang seperti apa maksudnya seleksi ya, seleksi alam tuh yang cocok gitu ya. Jadi ini tadi yang suit dengan yang cocok dengan keadaannya ya. Jadi ada yang mengarah yang karena lingkungannya sudah coklat ya lebih banyak kupu yang coklat, tapi kalau dia survive ya ada yang variasi, ada yang coklat, ada yang putih gitu. Dan ini beberapa ada yang intrasexual selection, jadi kompetisi antara individu. Jadi biasanya wanita bukan wanita sih, apa sih, betina ya, ini tadi ya, betina itu lebih memilih gitu mana yang sweet gitu ya, sini gitu ya. Maksudnya di ini ya, di hewan itu ya. Jadi kenapa ada tarian-tarian hewan gitu, kemudian merak itu atau dengan apa ini nih, karena untuk memilih gitu ya. Tapi kalau kita sih memilih ya yang sesuai, itu juga bagian dari selection, natural selection ya. Karena itu apa namanya, ini nama dimorfisme seksual gitu ya, perbedaan. Jadi nanti akhirnya ya karena terpilih gitu ya kan, yang seperti apa nantinya yang akan jadi banyak gitu. Ada natural selection. Mungkin itu saja tentang mikroevolusi. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin belum tercover? Halo? Dari pertanyaan saya tadi sudah terjawab, Ibu. Oke. Sudah semua? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jadi bisa
menceritakan ya mikroevolusi itu apa? Halo? Aurel, bisa dipahami untuk kuliah hari ini? Cukup Ibu, bisa dipahami. Oke ya, jadi suatu perubahan frekuensi genetik itu yang akan kalau terjadinya perubahan